Ya, Ya. Gimana? di depan saya, di sebelah kanan saya sudah duduk. Duduk dari Itu tadi. mic agak usah lu pegang nih, Oh bukan gitu. bukan Indonesian Oke. Idol. Gue kebiasa jadi vokalis sih Pak. Oh Gue iya, iya, emang iya. ada dorongan lah Iya, untuk dong. bisa megang-megang. Oke, jadi gini aja ya. Iya. Oke, melayang aja ya. Oke, Bang Samuel. Yeay. Tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, lancar ya. Selamat siang. Siang Mas. Ini syutingnya siang. Oke. Tapi nggak tahu nanti yang nonton karena kan tapping. Oh iya, benar. Yang nonton bisa pagi, siang, sore, malam ya. Serah Siap lah Mas ya. Tio. Apa kabar Mas Tio? Iya. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ente gimana? Alhamdulillah baik juga dong. Makanya bisa Kita datang sini. sesama warga Jakarta Timur. Oh iya nih, ini lucu nih dulu. Orang timur. Kayaknya gue juga waktu itu nanya-nanya awal pas ini ya Mas ya. Pas Hah? kita pas lu pokoknya awal gue orientasi sih. Iya. Iya kan gue nanya lu tinggal di WC kalau nggak salah gitu tuh. Oh iya. Yoi. Lu tinggal mana? Karena dia nih masuk udah gue liat nih anak gue kan suka merhatiin bro. Iya, iya. Merhatiin orang dari gaya jalan, gaya berdiri gitu, diam. Wah, nih anak ini nih. Bukan ngaco apa? Sengak nih. Gue makanya gue aja langsung nggak mana bro gitu gue nanya sambil kencing. Oh Pondok Kelapa Gue ya inget kan? banget iya. Iya. Makanya pas lu bilang wah Klender mana lu Mas? Wah harusnya nggak jauh ya kan. Lu di deket-deket ini kan berarti kan Mas? Arah Dekat. 29 arah 29 kan lu ya? 29 Iya, iya angkot. Oh, ya jangan deket angkot banget. dong. Oh iya. Enggak, iya benar Iya benar. kan Mas ya. Perumnas Oke. Klender Pondok Kelapa ya. 29. Iya. Itu Oh tuh Kampung Melayu. Perumnas Klender Kampung Melayu bukan? sebenarnya kalau 29 tuh sebenarnya Cilitan Klender. Ini Cuma emang harus lewat sekolah harus lu lewat naik gituan. Pondok Kelapa gitu Mas. Jadi Iya, makanya iya. gue langsung ngeh gue. Gitu. Jadi Gimana rumah gue sama rumah Samuel deketan. Yes. Sama-sama di Jakarta Timur. Gue di Perumnas Klender, Oke. Samuel di Calving DKI ya. Yes, Pondok Kelapa. betul Mas, Pondok Kelapa Mas. Oke, Gimana nih? Mas kita Tio? ngobrol apa nih? Sebenernya lu dulu ngapain? Sebelum masuk sini lu ngapain? Sebenarnya Katanya udah manajer. Lu manajer ngapain cabut? aduh, tapi gimana ya? Ini gue cerita dulu apa gimana nih? Enggak, Gak usah lah ya. sekarang. Oh. Iya. Iya Gimana, enggak, gimana? sebenarnya kalau soal manajer, asisten manajer itu kan sebenarnya masalah ini aja ya, maksudnya judulnya aja gitu loh Mas. Ah, Iya memang sih. Nama jabatan Dulu lah ya. yes, dulu emang gue kebetulan sebelum join di sini ya memang dulu gue sempat kerja kurang lebih 5 tahun lah Mas di salah satu company yang 5 tahun. bergerak Lu di. lulus S1. Gue dulu ya satu Tahun? 2014. Lulus S1 2014. 2014 awal. Gue lagi nebak umurnya berapa nih. Tapi jujur nih, maksudnya gue juga emang kuliahnya 4,5 tahun Mas. Jadi seharusnya itu gue Kenyang lulusnya lah 2013. Kenyang ya. Lumayan, 4,5 sih sedeng lah. Cuma emang gue ada masa nganggur juga sih waktu itu. Oh, gitu. Nganggur nyari kerja. Wah banyak Udah, lah dramanya. lu kerja di Gue sebelumnya ini pekerjaan pertama gue nih ya. Hmm. Setelah lulus gue sempat nganggur. Itu gue masuk ke salah satu company yang bergerak di bidang financial industry. Oke. Jadi industri jasa keuangan lah ya. Oke. Perbankan. Kalau Oke. ditanya koperasi simpan pinjam. Ya nggak salah juga sih Iya, sebenarnya. bener kan? Nggak salah banget juga. Cuma Iya, gue bikin dalam bahasa Inggris aja. Iya. Ya sebenarnya gue di perbankan Mas tadi ya. Gue perbankan. Gue ikut satu program namanya Officer Development Program. Yang dibikin sama Saat si bank tersebut. tersebut. Jadi sebenarnya itu program pengembangan bilangnya. Makanya dibilang ada development di situ. Jadi yang mana lo sebenarnya mau dari background apapun, lo mau dari background terserah lo mau keuangan atau lo sastra whatever gitu. Kita mau ngebentuk lo untuk jadi pegawai bank. Oke. Pegawai- Tapi ada tesnya. Ada tesnya. Dan Biasanya lo sih lolos psikotes. dan lo masuk. Ya, waktu Berapa lama tuh ODP? ODP tuh sekitar programnya setahun Mas. Setahun Oke. sampai nanti kita diangkat. Kita jadi itu nanti role terakhir kita yang kita di OJT kan. Sebenarnya mirip-mirip CPNS sih. Jadi role terakhir lu apa, penempatan terakhir lu apa, ya udah nanti lu akan stay di situ. Oke. And then lu nanti baru dikasih yang namanya target kerja. Role terakhir lu waktu ODP apa? Gua waktu itu jadi mortgage specialist. Mortgage specialist. Itu nama kerennya. Tapi kalau nama katronya sih ya RM, relationship manager. Jadi lu kayak gua tuh istilahnya apa ya? Sebenarnya kan simple kayak di bank itu ada dua bisnisnya, saving atau
funding atau lending. Gue di lending, gue sebenarnya mendistribusikan produk lendingnya, which is kredit. Nah kebetulan waktu itu gue ditempatkan di kredit KPR. Jadi job desk-nya kurang lebih sih sebenarnya ya pastinya sih berapa banyak sih kredit yang bisa gue bukukan setiap bulan mas. Itu target gue. Ya let's say waktu itu targetnya sih 4-5 miliar sebulan. Tapi itu boleh beberapa. Malah pernah gue kadang satu book loan gitu ya bisa lewat 1 bulan. Tergantung propertinya di mana mas. Kayak lu yang pasar lu dulu gue menengah ke atas menengah ke bawah nih. Justru gini mas, gue tuh sempet mengalamin ya pasang surut lah ya. Jadi tergantung ditempatin di mana nih. Ya karena waktu itu dalam perjalanan gue kurang lebih 3 tahun mas jadi mortgage specialist. 3 tahun gue nggak selalu di tempat yang basah. Pertama sih gue tempatnya basah nih lokasi geografis. Oke. Jadi gini, karena kan sebenarnya kalau mapping kalau sebenarnya gampang sih. Lu kalau mau KPR tuh kan sebenarnya mana nih daerah-daerah yang paling banyak proyek baru, nilai propertinya bagus, ya kan? Itu kalau yang itu basah tuh. Ya itu basah, karena udah pasti orang-orang yang middle class atau middle to high itu ngincernya kemana sih? Karena sebenarnya segmentasi KPR ini kan juga gini sih mas, maksudnya ini bentar lagi jadi podcast ini nih KPR. Oh iya. Enggak ikut podcast. Iya jadi panjang. Enggak apa-apa terus seru. Iya, jadi gue mau relatein ke ini berikutnya. Oke, jadi emang kalau segmen marketnya KPR tuh macem-macem nih maksudnya. Tapi kan sebenarnya kita mata awam aja kita bisa gambarin lah. Maksudnya kurang lebih yang siapa sih maksudnya orang-orang kelas menengah tuh pada nyarinya di mana sih yang range harganya berapa. Nah, sebenarnya waktu itu paling banyak daerah-daerah pinggiran. Which is kayak Bintaro, Tangsel, BSD, Bekasi, Depok, pokoknya pinggir-pinggir. Daerah penyangga ya. Penyangga betul, karena itu sebenarnya masih hot market lagi hotnya tuh, ya kan. Nah, ya gue awalnya di Bekasi tuh. Bekasi waktu itu lumayan lah. Bekasinya kota apa? Bekasi kota. Bekasi kota. Okay. Sampai akhirnya gue nggak tahu kenapa gue tiba-tiba dapat penempatan di Cikarang. Cikarang sepi. Wow. Banyak dong. Sebenarnya banyak mas, tapi karena kebanyakan jadi gini sih, tergantung. Makanya gue bilang tergantung. Mungkin karena bank lo bukan bank yang nasabahnya mayoritas di situ. Yes, jadi lebih sama juga gini mas. Kalau di Cikarang itu hot propertinya itu kebanyakan yang harganya cukup kecil-kecil, murah. Karena segmentasinya karyawan, pabrik, buruh pabrik. Jadi makanya waktu itu gue buat bisa memenuhi target yang 5M itu ya lu harus nyari berapa book loan sebulan. Itu yang capek. Berapa paling banyak? Waduh, itu bisa kalau akad waktu itu ya bisa 10-15 akad. Yes, lu nyanyi terus didampingin nyanyi itu payung teduh. Bukan akad itu. Akad kredit maksud gue mas. Iya. Jadi waktu itu ya akad kredit lah. Jadi intinya capek terus deh gitu. Maksudnya ya challenge-nya banyak sih kalau di daerah sana. Cuma memang kalau di daerah jauh gitu kerjanya lebih fokus aja sih karena jauh dari hingar-bingar ya kan. Berarti lu sempet pindah ke sana ngekos gitu? Enggak, gua waktu itu pulang pergi karena waktu itu sempet gue protes kan, ini gimana nih gue ditaruh di sini, apa yang bisa di provide company gitu. Ternyata mereka ngasih dijemput lah ke rumah satu-satu sama driver. Lumayan sih gue rasa pimpinan tuh. Padahal mah ya elah cumpet juga gitu kan. Cuma enak aja. Iya. Sampai tapi maksudnya banyak dong yang barengan lo dari Jakarta. Banyak. Okay. Cuma dijemput pagi-pagi banget aja. Sampai terus apa tuh? Oke, tadi lu mau apa? Sebenarnya ya sebenarnya dijemputnya pagi-pagi banget karena cumpret ya. Karena macet. Karena macet dan banyak juga sih mas. Oh, titiknya yang dijemput banyak. Ya, oke. Gitu. Sampai akhirnya fast forward ya udahlah, akhirnya gue selesai lah dengan mortgage specialist ini. Akhirnya gue karena sebenarnya juga itu kan mortgage gak cuma sales, gak cuma dalam pekerjaan kita gak cuma dalam bentuk sales doang mas. Kita juga bikin MOU, kita bikin MOU sama pihak-pihak developer. Jadi jadi misalkan developernya ini kerjasama sama bank ini. Yes. Jadi misalnya kayak gue nih, gue ngeliat nih properti nih yang masuk belum ada nih bank gue gitu kan. Lu taunya belum ada gimana? Biasanya kita random aja. Misalnya kayak gue lagi visit nih, gue lagi keliling-keliling kan, nih aja proyek baru. Tapi ini belum ada yang bank gue belum masuk nih. Gue biasanya nanya dulu harganya berapa. Terus kita lihat kita biasanya suka lihat tuh ya contohnya tuh, oh ini kayaknya bagus nih gitu. Berarti lu bisa appraisal juga dong ya?
Pastinya karena kan gue biasa kerja sama appraisal. Jadi gue gini, jadi gue tapi maksud gue lu appraisal mandiri dulu gitu, menaksir gitu. Menaksir sendiri sih. Tapi kan kurang lebih kan gue juga paling gue lihat nih orang laporan appraisal tuh biasanya mereka ngeliatnya dari apa sih mas gitu. Biasanya gue nyari pembanding juga. Teknik appraisal sih paling basicnya ya, gue tahu. Pasti lu di kuliah diajarin kan? Ya karena dulu gue, tapi sebenarnya nggak kalau di kuliah gue sih nggak, karena kan bukan teknik ya. Appraisal tuh biasanya anak teknik tuh. Serius? Iya, biasanya anak teknik sih yang tahu, karena kan dia mau benar-benar ngitung apa bangunan ya kan. Biasanya sipil setahu gue. Enggak, karena gue punya gue pernah ikut diklat appraisal. Oh gitu. Iya. Penilai ya. Iya, penilai. Itu pengajarnya dia dari magister ekonomi pembangunan. Lu kan ekonomi pembangunan. Gue ekonomi pembangunan. Iya, gue bilang, iya, kalau dulu ini diajarin kata dia. Oh, gue mikirnya jadi lu ekonomi mungkin diajarin dulu. Kayaknya sih enggak terlalu. Enggak, Mas. Karena dulu gue fokus gue bukan di, enggak tahu ya. Seingat gue nih Mas, karena dulu gue di apa namanya? Lu enggak masuk kali. Diajarin cuman enggak masuk. Gue sok keren aja. tapi seingat gue dulu karena gue di keuangan ya. Dulu gue fokusnya di apa namanya ekonomi keuangan gitu. Iya. Jadi mungkin tergantung penjurusan sih. Iya, kekhususan lu enggak di situ, konsentrasi lu. Gue enggak ngambil semua mata kuliah. Iya. Sampai Oke. Gitu sih Mas. Sampai akhirnya ya udah gue selesai dengan itu, akhirnya gue forward ke jabatan terakhir gue tuh di credit policy. Jadi kebijakan kredit ya. Jadi udah di pusat. Udah di kantor pusat di Senayan. Saya jadi nyebut merek kan. Banyak. Kantor pusat Senayan banyak. Pokoknya di bilangan Senayan sana lah, kawan-kawan. Kantor pusat apa nih? Damri. Enggak lah Mas. Ya terus. Kantor ya pokoknya gue ditaruh di situ. Waktu itu juga gue sebenarnya apply karena gue udah pegel ya. Tapi lu ngajuin untuk gue ngajuin. Tapi bagusnya disetujuin ya. Alhamdulillahnya gue disetujuin, dan juga waktu itu ya maksudnya gue juga emang udah nggak, gue waktu itu udah capek juga sih Mas di apa ya, di bisnis kan. Kalau di bank tuh bilangnya kalau di marketing dan lain sebagainya itu bilangnya di bisnis, karena lu making business lah. Iya. Lu mencari gimana caranya supaya nyari profit buat company kan. Tapi kalau di credit policy support. Iya, jadi kayak kalau di sini sekretariat gitu. Yes, kayak sekretariat. Jadi gue bukan di teknis lagi. Iya, jadi gue pindah ke belakang. Alright. Nah, sampai akhirnya ya udah gue di situ. Terus habis itu pas lu mau nanya kan gimana caranya gue kesini gitu kan. Tar dulu. Oke. Lu bisa disetujuin pindah ke credit policy tadi. Berarti menurut gue kan orang apa namanya, atasan lo lah ya, ngeliat kinerja lo emang bagus gitu atau gimana? Atau emang justru nggak bagus nih anak, pindahin aja gitu. Sebenarnya tricky juga sih. Sebenarnya kalau gue bisa bilang gue tuh di 1 tahun terakhir wah susah banget tuh capai target Mas. Pasti dong, anak baru, wajar lah ya. Sebenarnya nggak baru banget kan gue. Kan 1 tahun. 1 tahun terakhir. 1 tahun terakhir. Okay. Terus habis itu gue ya kira gue bisa pindah gitu kan. Sebenarnya waktu itu kalau gue nih ya, maksudnya kalau dulu gue di propose juga nih sama bos gue, karena menurut bos gue tuh maksudnya kalau untuk dari kalau untuk analisa kreditnya oke banget. Cuma kalau untuk bisnisnya nih kurang. Ya gimana ya, maksudnya karena juga waktu itu daerah kita juga jelek gitu kan. Gue dapetnya daerah kering. Daerahnya yang kering lah terakhir. Oh, kering. Gue waktu itu dapetnya di daerah Senayan dan Jakarta Selatan. Daerah Senayan kering, bro. Kering. Nah itu Mas. Karena udah pada nggak butuh kredit. Yes. Betul. Enggak, daerah Senayan ada yang butuh kredit. Apa tuh? Iya, yang PNS di situ tuh, Kementerian Pendidikan. Orangnya kan gua based on projectnya. Iya. Kalau lu jari Senayan karena lu di KPR tadi ya. Karena tadinya kalau misalnya dia apa ya, Senayan KPR apa coy. Wah gua gitu pernah Mas, itu buset, ini harga unitnya ada di Gandaria situ Mas. Oh iya, gede-gede banget ya. 8M bro. Tapi gua kan dapat 1 langsung beres target lo sebulan kan. Ya, makanya. Tapi ya kan bingung ya. Lu pasti kan ini siapa yang bisa KPR di sini? Ya pasti minimal direktur kan. Maksudnya direktur di swasta lagi. Oh maksudnya ya yang pokoknya dia income-nya memang udah dari gede. Iya, Mas. Kalau enggak lu enggak masuk kan asal kreditnya. Lu pengusaha. Itu yang berat ya, Bu. Berat nyari orangnya, dan biasanya pengusaha itu kan rata-rata mereka tuh daripada KPR mendingan gua beli cash. Anjay. Iya. Beberapa ada. Mendingan gue beli cash di Serpong. Nah itu
sih ya. Itu ada juga sih orang punya. Maksud gue di daerah-daerah penyangga gitu yang tadi lo bilang. Betul. Cuma mungkin preferensi dia biasanya sih orang-orang yang beli di situ biasanya orang-orang yang udah punya properti sebelumnya sih, Mas. Iya. Jadi bukan tangan pertama, Betul. bukan orang Bukan yang pengalaman pertama beli rumah, bener nggak? Betul. Iya. Betul. Karena mereka biasanya udah komplementari Kita aja. gue niat nih pengalaman keberapa ya? Gue rumah di Senayan. Bisa aja loh, Mas. Kan Iya. kita nggak tahu nih. Kita nggak tahu loh. Maksudnya nanti ya kita kan Iya. sekarang harga tanah juga kayaknya properti juga mulai agak stagnan. Apalagi kalau ibu kota pindah kali turun gue di Senayan tuh ntar. Justru kalau ibu kota pindah, kita nggak tahu sih, Mas. Justru malah ini nggak sih? Tapi bisa jadi ya karena pejabat-pejabat pada Iya. pindah semua ya. Bisa jadi kita nggak tahu ya. Pinti-pinti gitu. Lanjut. Oke. Lo udah dapet posisi credit policy tadi. Aha. Naik dong level. Bukan Iya. yang ada di Yes. awal-awal. Ya. Terus lo jadi apalah manajer atau apalah Iya, ya Mas. mungkin. Terus udah enak sebenarnya posisi lo kan. Ngapain lo pindah ke sini? Pergi. Enggak. Gimana? Kalau ditanya kenapa pindah ya memang sih gini sih, Mas. Maksudnya ya sebenarnya gue dari dulu sebenarnya pengen kerja di pemerintahan. Dari dulu. Dari Dari dulu. lulus kuliah. Dari Apa pas dari lulus kuliah dalam gua perut? Enggak lah, dari gua mau lulus itu sebenarnya gua udah ngeker lah. Ah. Cuma memang waktu itu pas banget moratorium gua lulus. Oh iya. Jadi memang enggak ada 2014. chance. Yes, gua enggak ada 2014. chance buat Emang 2014 moratorium ya? moratorium. Pas banget moratorium. Oke. Makanya baru dibuka lagi 2017. Setahu gue. Menurut gue sih moratoriumnya kesebentaran. Kesebentar. betul. Iya. Terus. Jadi gue intinya emang udah lama karena memang secara background gue juga emang keluarga gue PNS. Gue kakak gue gue berempat nih. Kakak gue 2 orang PNS, satu tapi dia nggak BUMN tapi dia anak perusahaan BUMN lah. Oh, emang PNS bukan? Ya enggak maksudnya intinya sebenarnya gini sih, maksudnya kayak bokap nyokap gue tuh ngedorong ya lo kerja sama pemerintah lah gitu, ya. gitu. Berbakti. Lu mirip-mirip sama bapak ini nih yang agak sih. ada dorongan dari orang tua. Sebenarnya ya dorongan. Terus yang kedua kan maksudnya ya dorongan sih sebenarnya. Tapi bokap nyokap asli dari Sumatera Utara juga. Dari Sumut asli. Cuma tapi lama di Jakarta. Udah pas gue lahir mereka udah di Jakarta. Oke. Yang berprofesi sebagai PNS bokap doang? Bokap gue. Kalau nyokap gue dulu ibu rumah tangga sih, Mas. Berarti istrinya PNS. Istri PNS. Bokap PNS di Pemprov DKI. Kenapa lu gak nyoba Pemprov bro? Iya itu Ya, dia. pasti bokap ada info dong. Wah ini ada bukaan di Pemprov gitu. Sebenarnya dulu Gua aja pengen pindah Pemprov gue. Dulu gue rada tapi dulu gue ya seinget gue agak idealis kali ya dulu ya. Maksudnya kayak males gitu. Gue dulu malah lu idealis karena gue nggak mau ada di bayang-bayang bokap gue. Yes. Salah satunya. Dulu malah gue pengennya dulu ya, maksudnya pengennya kementerian dulu. Walaupun gue kan nggak tahu tanpa tahu itu berapa. Penting kementerian gitu. THP-nya ya kan. Dulu belum rasionalis tahu, ya. Belum karena maksud gue Masih gini idealis. masih kan namanya anak lu baru lulus kuliah gitu kan, lu apa yang penggerak negara gitu kan. Maksudnya kalau kementerian kan eksekutif nih ya. Ya maksudnya kalau Pemprov ya sama sih eksekutif, cuma maksudnya dia di tingkat yang skopnya lebih kecil. Iya. Dulu mikirnya. Pikiran lo kementerian wah se-Indonesia nih. Dulu mikirnya begitu. Tapi kenapa ya guys, smart people, gue nyolong ininya orang. Kenapa? Ya. Apa tadi bilang THP? Apa tuh? Aduh. Take home pay ya, take home. Gue nggak tahu kepanjangan THP apa. Kenapa take home pay-nya Pemprov lebih gede daripada take home pay-nya pegawai nasional nih? Nah, itu juga lu menjadi misteri. Udah tanya ke bokap lu belum? Sebenarnya zaman bokap gue dulu sama sih. Sama ya? Sama kayak. Oh, jadi baru-baru aja. Baru-baru kayak udah ada beberapa gebrakan beberapa tahun terakhir lah. Bokap lu udah pensiun belum? 2000 udah. Bokap gue udah pensiun sebelum itu gebrakan terjadi sih. Jadi makanya sempet dong ya. Iya. Sempet ngerasain. Ya maksudnya masih yang zaman-zaman itu honor-honor lah pasti kan. Zaman-zaman baheula gitu. Zaman-zaman kementerian sekarang. Ya, kayak gitu, lagi. betul. Jadi makanya bokap gue masih yang gitulah. Ya ini menimbulkan gua aja ya yang lebih masuk duluan dari lo. Iya, Mas. Jadi juga bertanya-tanya, kok bisa gitu? Bukannya harusnya pusat yang jadi
contoh gitu ya. Iya, makanya. Whatever lah, itu rezeki ya masing-masing. Iya sih. Balik lagi, kenapa? Kalau kenapa lagi udah bosan. Oh iya, Hah? kenapa? Belum dijawab ya tadi? Sebenarnya iya. belum lengkap, Mas, belum lengkap. Jadi kenapa Kemenkumham, kenapa apa namanya PBJ gitu nggak sih? Kemenkumham dulu. Oke, kenapa Kemenkumham? Satu ya karena dia kementerian gitu ya. Terus yang kedua Jadi sebenarnya lu bebas aja, random aja. random. Cuma memang waktu itu kebetulan pas kita karena pada saat kita daftar CPNS ya, maksudnya itu kan memang kita juga ngesortirnya juga berdasarkan jabatan. Kita juga ngeliat nih ini apaan sih jabatannya. Jadi lu kayak menaksir sendiri kayak formasi apa yang iya, masuk. karena waktu itu peluang. Menghitung peluang sama gue juga kayak ini jabatannya apa sih sama jurusan Mas. Karena jujur aja jurusan gue ini nggak bisa di-apply ke semua posisi gitu loh. Tapi yang untuk PPBJ lu bisa. Untuk PBJ bisa dan waktu Tapi ekonomi kan? ekonomi. Enggak, maksudnya enggak konsentrasinya. Sebenarnya dia apapun menyebutkan gitu. ekonomi bangunan sih. Bro, bentar ya. Enggak apa-apa, santai Mas. Podcast di sela telepon. Nanti di-cut ya. Yo ya deh. Oke, lanjut lagi. Gokil. Ada telepon dari nyonya Menteri Keuangan. Kepala Bapeda. Bapeda apa ini tuh? Apa Bapeda tuh bukan kayak Bapenas ya, perencana ya? Iya. Kalau Iya pokoknya dia perencana sama yang pembendaharaan juga, bukan perbendaharaan. Dispenda ya? Dispenda. Dispenda apa lu? Dispenda gue. Iya benar. Oke. Jadi lu kenapa Kemenkumham? Kenapa PPBJ? Karena PPBJ karena gue lihat gue udah menjalani karir gue di perbankan dan gue ngerasa kayak apa ya paling deket sama jurusan gue nih dan ya maksudnya di tengah-tengah lah karena sebenarnya kalau dari jurusan gue tuh sebenarnya harusnya jadi orang riset Mas. Cuma kalau untuk jadi pelakunya kayaknya ilmu dari jurusan gue tuh emang larinya bagus ke procurement sebenarnya. Iya, kan? Setuju sih gue. Kalau ngelihat dari background latar belakang ilmu lu cocok banget. Betul. Jadi makanya pas gue lihat, kebeli nih gue. Terus udah gitu memang maksudnya pada saat gue lihat, ya karena pemerintah gue juga waktu itu pas lihat, ya udah deh, pokoknya intinya gue pengen join government gitu. Emang salah satu caranya adalah gue melalui CPNS, ya kan. Itu aja sih. Dan kebetulan ada formasi. Ada formasinya banyak. Jadi makanya waktu itu ya udah kita coba. Tapi udah tahu dong. Apa tuh Mas? Tantangannya. Iya, tantangan. Ribetnya. Lu udah dapat info-info dong. Tantangannya bokap, sih gitu. Taunya kebetulan pas lagi tes ya Mas. Jadi pas daftar lu nggak pas daftar tahu gue. lu ngomong dong ke bokap enggak? Apa gue bilang gue kayak daftar nih Kemenkumham PPBJ gitu pengadaan gimana gitu kan Kemenkumham apa imigrasi gitu jadi taunya imigrasi kan ya nggak tahu sih gue bilang tergantung penempatannya gue bilang cuma yang pasti gue daftar yang sesuai dengan jurusan gue which is adalah procurement ya pengadaan terus dia ngasih tau nggak ini gini nih ribetnya pengadaan. Iya sebenarnya bokap gue dulu juga pernah ada project. Iya maksudnya dulu dia terakhir tuh kayak megang OPT gitu sih Mas. Kepala UPT. Kepala kantor ya, kantor dulu. Kepala UPT itu udah pasti dia jadi KPA. Yes, jadi dia udah pernah jadi KPA juga. Jadi makanya dia kalau dia sih sebenarnya prinsipnya ya langsung dorong gitu emang. Ayo, bagus tuh gitu. Jadi makanya tapi nggak ngasih tahu tantangannya kayak gimana. Enggak sih, kayak dia mikirnya kayak udah terjun aja dulu ntar belakangan lah gue ngajarin gitu. Tapi emang berarti bokap karakternya tuh itu aja dulu ya enggak. Menurut dia sih emang selama itu masuk sama jurusan lo, emang lu bisa apa ya? Lu bisa ngembangin diri di sana dan emang lu mau ada keinginan untuk kesana ya why not gitu. Kenapa enggak gitu. Maksudnya nantinya kan sebenarnya sesuai itu kan nanti gimana dinamika hidup Mas. Jadi lu jadi lu taunya mulai tahu ada tantangannya kayak apa, ribetnya kayak apa dan setelah daftar. Setelah gua baca-baca wow ini tuh baca-baca perpres sambil baca-baca perpres nih gue sebenarnya kan sambil nge-google nih kan terus tiba-tiba kita munculnya kan berita apa gue tuh nyari tuh PPK PP kan siapa ditangkap pejabat pengadaan di mana ditangkap kan waduh ini maksudnya terus jadi kendor gak? Apa? Jadi kendor gak? Ya sebenarnya sih ya gimana ya Mas ya maksudnya kalau dibilang takut kayak waduh oke, ini jadi ikan ininya jadi apa ya ya gue gak ngerti lah cuma maksudnya intinya dari banyak kasus yang terjadi gitu yang ada di sosial media atau di media misalnya koran dan lain sebagainya itu kebanyakan rata-rata emang pada banyak banget dari pelaku pengadaan cuma ya prinsipnya sih ya gimana ya kalau udah takut duluan kan ya susah ya Mas ya Pak buktinya toh negara ini juga terus berjalan gitu loh maksud gue banyak ya nggak sih maksudnya ya kita
spiritnya ya jalanin aja dulu. Oke, Maksudnya oke. untuk resiko nggak bisa dihindarin kan? Iya, Ya nggak sih? betul, Bisa betul. dimitigasi. Kayaknya baru dapet. Fintech kemarin. Materinya baru Oke, oke. baru banget. Oke. Iya. Terus tesnya gimana? Susah Kak? Wah, tesnya ya Mas ya. Tesnya sih Lu katanya lu baru tahu ada grup PPBJ, Yoi. CPNS PPBJ setelah setelah udah pemberkasan, pas udah lulus. udah lulus pemberkasan. Udah lulus, Mas. Jadi telat gua gitu jadinya. Jadi sebenarnya gini, Hitungannya. gue tuh kayak ngerjain sendiri, gue tahu cari informasi sendiri. Gue juga nggak tahu sih tiba-tiba kayak ya alhamdulillah puji Tuhannya gue lolos nih, ya kan? Lolos. Ya, Ya dengan berarti segala itu drama. pure baca sendiri ya, nggak ada temen diskusi nggak Iya, ada. biar baca sendiri sih. Jadi emang Baca waktu itu Perpres. gue memang apa namanya? Soalnya gini sih Mas, soal yang SKB-nya itu menurut gue emang tricky. Ini kayak mirip-mirip soal kompetensi dasar gitu sih. Karena gue gitu pernah ngambil soal kakak gue pernah ngambil sertifikat dasar. Kakak gue yang di PNS juga. Oke. Iya. Lu sempet nanya dong. Gue sempet nanya, cuma dia bilang kayak lu pelajarin aja nih, gue lulus lagi kata dia gitu. Lah, enggak, kakak lu, gua lulus lagi. Nyesel banget. Nyesel deh. Emang kenapa ya, gue bilang, aduh gitu deh kata dia gitu. Berarti kakak lu pun kayak bokap ya. Udah Kayak deh lu bokap. terjun aja dulu deh Lu ntar. terjun aja dulu. Ya, Cuma kalau dia bilang sih ya maksudnya ya lu hati-hati lah Muel kata dia gitu. Lu pokoknya prinsipnya hati-hati. Tetap maksudnya kerja ada apa namanya? Pastikan lu pastikan lu ada pembuktian gitu loh bahwasanya yang lu kerjakan itu sesuai emang aturan. sesuai aturan atau lu emang ada dapat arahan dan lain sebagainya. Itu harus clear buat diri lu gitu. Intinya lu yang nyelamatin diri lu sendiri lah Keren. gitu. Nah, sekarang lu udah terima di Kumham Iya. di Jenahu. Iya, Ditempatin di Direktorat OPHI Mas. Otoritas Pusat dan Hukum Internasional. bukan di UKPBJ itu. Kebetulan bukan dan ditempatinnya di Gimana pendapat teknis. lu? Ditempatin di dunia teknis. Sementara formasi lu PPBJ. Oke. Gua awalnya bingung sih Mas. Jujur ya, maksudnya bingung karena harusnya kan bukannya PBJ itu ditempatkannya harusnya nggak jauh-jauh nih dari umum, BMN dan lain sebagainya gitu. Atau mungkin langsung di UKPBJ-nya. Cuma kan setelah kesini dan apa namanya, karena memang sebenarnya kalau gue baca-baca kayaknya nggak ada sih aturan yang mengharuskan di sana karena kita ada kelompok jabatan fungsional. Iya. Jadi memang tidak Bisa sebenarnya apa aja bisa tuh. apa aja sebenarnya. Cuma memang akhirnya kalau gua setelah terjun sendiri akhirnya ya kita berusaha adjust cara kerjanya gimana. Cuma memang untuk sampai dengan saat ini karena gua masih CPNS, jadi ya lebih kepada kayak oke, apa sih yang kalau dari angka kredit ini apa sih yang bisa gua kerjakan di sini. Karena gue belum jadi pejabat pengadilan, berarti gue membantu pekerjaan PPK. That's it. Jadi ya gue istilahnya menerjemahkan aja gitu. Oke. Menerjemahkan aja apa yang kira-kira bisa gue kerjakan gitu Mas. Walaupun maksudnya gue ditempatkan di TU yang ya udah gue pun sebenarnya mengerjakan pekerjaan TU juga.